Tiba di saat tanda peringatan penyerangan berbunyi, semua penduduk desa panik tanpa terkecuali. Mereka berhamburan ke sana kemari untuk menyelamatkan diri. Meski tak ada tempat tujuan, setidaknya menjauh dari lokasi penyerangan akan sedikit membantu. Ko Hansu segera menemui Sunja bersama Paman Kim. Mereka membantu. Nampaknya Bibi Kyung baru pertama kali melihat Ko Hansu. Jadi Bibi Kyung belum percaya dengan apa yang dikatakan Ko Hansu. Ko Hansu menyuruh Sunja dan keluarganya untuk berkemas dan segera meninggalkan desa sejauh mungkin. Hal yang selama ini hanya rumor tentang penyerangan dari tentara Amerika terjadi di hari ini. Bibi Kyung tak mampu membiarkan benda wasiat yang turun-temurun tertinggal. Ia pun mengemasnya meski ia sudah kehabisan waktu untuk berkemas. Setelah berkemas, mereka pun pergi meninggalkan kota menuju desa, dan banyak penduduk lain yang merasa iri. Bahkan sebagian memukul mobil agar mereka bisa ikut. Paman Kim berkata, "Tidak mungkin kita membawa mereka masuk ke mobil karena mobil kita sudah terisi penuh." Ko Hansu terus menyetir tanpa memperdulikan waktu. Dalam pikirannya ia hanya berfokus pada Sunja dan keluarganya, agar bisa selamat dari peperangan. Setelah beberapa jam di perjalanan, akhirnya mereka tiba di sebuah gudang penggilingan padi yang terletak di tengah-tengah persawahan. Walaupun hanya gudang yang berlantaikan tanah, mereka terpaksa tinggal di sana sementara sampai perang berakhir. Bibi Kyung Hye sempat menolak untuk mencari tempat lain selain di sini. Sunja mencoba meminta pada Hansu untuk mencari tempat lain. Untuk sementara tempat yang paling aman hanya di sini. Sunja mengiyakan kata-kata Hansu. Sementara ia khawatir akan kecurigaan Noah terhadap hubungannya dengan Hansu jika kita tinggal bersama dalam waktu yang lama di sini. Lalu Hansu menjawab, "Tidak, aku tidak akan tinggal di sini banyak yang harus aku urus bersama pemimpin-pemimpin Jepang." Satu bulan kemudian, persawahan yang kering kini mulai ditanami padi. Penduduk sekitar pun mulai membantu meski beberapa orang tidak menyukai kehadiran Sunja dan Bibi Kyung. Hewan ternak mulai mereka pelihara. Karena itu salah satu cara untuk bertahan hidup di desa terpencil. No dan Mozasu terlihat mulai terbiasa hidup di desa. Lalu Sim berganti Sunja di masa kini, yang sedang berada di sebuah supermarket untuk berbelanja. Tiba-tiba didatangi pria yang sebaya dengannya. Ia menyinggung masalah tempo hari yang terjadi antara pegawai Rote dan Solomon. Ia memuji tindakan Solomon sangat berani dan tegas. Sedangkan Solomon sendiri kini sedang menuju kantor baru Tom Andrew yang dulu satu kantor dengannya sewaktu di Amerika. Alasan Tom berada di Tokyo karena ia melakukan kesalahan di perusahaan. Jadi mutasinya dari Amerika ke Tokyo. Menurutnya ini sebuah hukuman untuknya, karena harus jauh dari anak-anaknya. Lalu Solomon memberikan rencana agar mereka berdua bisa keluar dari kesulitan ini. Lalu Sim kembali ke masa Sunja muda. Terlihat Ko Hansu baru tiba di desa setelah 1 bulan pergi. Dengan disambut oleh Mozasu. Untuk menyenangkan Noah dan Mozasu, Ko Hansu membawa oleh-oleh dari kota. Mereka berdua pun tampak senang. Tetapi tidak dengan Sunja. Lalu di scene lain Solomon menghampiri teman lama wanita. Ia merasa tidak seharusnya ia duduk di meja itu. Seharusnya ia yang memimpin perusahaan dan ada di sini, mengingat kerja keras dan perjuangannya sangat besar pada perusahaan. Lalu mereka mengatur makan malam bersama. Sunja masa kini terlihat sedang berada di taman tak sengaja. Ia melihat pria yang tadi bertemu di supermarket. Ia pun menghampiri pria tua itu dan mengobrol sebentar. Lalu Shin berpindah. Ko Hansu mengajak bermain semua keluarga di tepian sawah. Ia mengajari layang-layang yang dibawanya dari kota untuk Mozasu. Mungkin pada saat itu, layang-layang tampak aneh bagi mereka. Mozasu berlari-lari menghampiri ibunya. Ia kehilangan telur-telur ayam yang selama ini ia pelihara. Paman Kim berencana untuk mengintai pencuri telur ayam. Ia mengajak Mozasu dan Noah untuk berjaga nanti malam.
Bibi Kyung tertarik dengan apa yang dimaksud pengintaian. Mereka berempat akhirnya saat malam mengintai pencuri dari jauh. Rupanya pencuri telur-telur ayam itu adalah para pengungsi dari desa sebelah. Salah satunya teman sekelas Noah di sekolah. Temannya merasa malu akan tingkahnya. Karena saat di sekolah selalu merundung Noah. Ia terpaksa mencuri telur-telur ayam karena di pengungsian sangat kekurangan makanan. Namun saat ia ditangkap Noah malah membebaskannya dan menyuruhnya pergi. Paman Kim menghadiahi telur-telur ayam pada anak itu untuk dibagi-bagi di pengungsian. Lalu scene berpindah di mana Solomon nampak senang. Karena Abesan masuk perangkapnya dengan membeli tanah yang dimiliki Nentua yang akan dijadikan gedung. Ia akan menyebarkan rumor negatif setelah pembangunan akan selesai.